Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat hingga umat Islam dan juga amin ya rabbal alamin. Sebelumnya Riki mau tanya, ini ada yang baru datang ada? Yang baru datang coba angkat tangan. Banyak apa gitu? Karena yang baru datang lebih sedikit, kita lanjutin yang tadi. Jadi apa? Nonton video atau YouTube-nya aja dari awal lagi. Tadi Mbak yang bertanya tentang talak lewat chat. Mbak Lili, Mbak Wiji, Mbak Wiji apa Mbak Wiji? Mbak Wiji. Lili sih kono ya. Mbak Wiji. Bersalah kenceng lagi saya. Mbak Wiji, ada dua makal yang mengatakan tidak sah. Ada yang mengatakan sah talaknya. Yang mengatakan tidak sah karena tidak tahu keadaannya, dia atau yang lain yang mengerti. Tapi yang mengatakan kalau itu sah talaknya jika yakin itu adalah chat dari suami dan suami itu dengan niat memang mentalak, maka jatuh talak. Dia chatting dengan niat memang dia mau cerai, jatuh talak. Itu namanya kinayah. Itu namanya kinayah. Paham ya? Jadi tanya yang benar-benar, niatnya benar malah. Lah waktu nikahin kan pakai niatnya benar. Ya ceraiin tanya juga niatnya benar apa enggak? Kan begitu ya? Kalau lewat chat. Jadi ada dua akalahnya itu. Kita nggak tahu, kembali lagi ke hatinya. Ke hatinya seseorang suami. Jadi makanya lebih baik video call. Itu udah pasti mutlak. Kita lihat dan dia keluar dari lisannya bahwa dia talak. Lalu masuknya kena. Kalau seandainya suami saya cuma bercanda, tetap kena masuk talak. Suami saya dalam keadaan emosi, masuk ke dalam talak. Suami saya lagi mabuk, masuk dalam talak. Kecuali suaminya gila. Kalau gila nggak dihitung. Iya. Orang gila. Hukum aja beda. Paham ya? Oke. Pertanyaan-pertanyaannya dikumpulin aja dulu ya. Habib lanjutin dulu ya. Ini Habib dapat doa dari Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Doa menyambut bulan Maulid. Ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi khatimati syahrina hadza wa aqdim alaina rabi'al awal bi salahil baladi wal ibadi wa dafa'il bala wal fasad wa tafrihi urabi ammadin ummatin habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil khafi wal badi ya karim ya jawad. Ini doa biasa dibaca. Ini beliau kalau ngasih doa itu setiap Rabiul Awal datang ada doa baru lagi. Setiap ada Rabiul Awal ada doa baru lagi dan ada salawat-salawat baru. Insya Allah mudah-mudahan kalau mau tahu nanti bisa di WhatsApp ada saluran Habib Rifki Alidrus. Di WhatsApp ada saluran Habib Rifki Alidrus. Adanya di status ya. Kalau nggak salah di status, di situ nanti dicari ada saluran, cari aja Habib Rifki Alidrus. Nanti semuanya Rifki taruh di situ semua untuk doa sholawat.
Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tentang Syekh Abdurrahman Ad-Diba yang mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Jadi kita ngebahas tentang air seni dan air Mani. akal dan iman nggak boleh jadi satu. Akal harus ikut apa kata? Iman nggak boleh ikut kata. Kalau akal mengatakan sesuatunya yang bertentangan dengan iman, singkirkan. Paham ya? Jadi iman yang lebih didahulukan daripada. Yang kedua contohnya. Jadi air seni dan air mani. Yang kedua, ibu ada wudhu, keluar angin. Keluar angin, batal nggak wudhu? Cara mengembalikan dirinya dalam keadaan suci cukup dengan. Sekarang yang Habib mau tanya, kalau seandainya saat kita wudhu dalam keadaan suci terus buang angin lalu batal, dan saat itu keluar anginnya dari mana? Atas apa bawah? Berarti kenapa kok yang dibasuh muka? Akal nanya dong, yang keluar angin yang mana? Kok yang basuh muka? Yang harusnya dibasuh yang mana? Bawah. Akal main. Tapi iman menyatakan yang namanya orang punya iman itu ada malu. Kenapa yang keluar bawah, yang dibasuh muka malu? Ibu kentut samping teman, nengok gak teman? Ditanya, kamu kentut ya? Enggak. Paham ya? Paham ya? Jadi akal tidak boleh mendahulukan iman. Jadi iman wajib harus tahu apa tujuannya agar akal ini berpunya manfaat. Makanya kita ini manusia punya 3 fase. Allah kasih kita iman. Ada yang namanya syahwat. Betul. Kalau malaikat punya iman tapi nggak punya. Kalau kita manusia ada iman, ada syahwat, ada binatang punya syahwat tapi nggak punya akal. Dan dia nggak punya iman. Allah kasih sempurna buat manusia, ada akal, ada iman, ada. Apa fungsinya iman? Mengikat syahwat dan akal agar tidak liar. Paham nggak? Hukumnya nyuri apa? Hukumnya apa? Masuk di dalam nominasi wali. Mengambil hak orang itu namanya dosa besar dan bisa dikatakan haram. Betul ya? Akal butuh uang. Nafsu keinginan ingin memiliki benda orang lain. Tapi iman ngomong, jangan, gak boleh, itu dosa, gak jadi nyolong. Itu fungsinya iman. Saya punya teman sholatnya rajin banget, tapi nyolong ayam. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang yang mendirikan sholat pasti jauh daripada perbuatan keji dan. Berarti orang yang sholat tapi dia masih berbuat maksiat baru menjalankan sholat, belum mendirikan sholat. Orang yang mendirikan sholat, apa yang saat kita dalam gerakan sholat itu dipakai di dalam aplikasi kehidupan. Tunduk, merendahkan diri saat kita rukuk. Kenapa? Biar tahu tidak ada yang lebih mulia dan agung kecuali Allah Rabbul Alamin. Rifki mau tanya lagi. Kepala kalau dipukul marah nggak ini? Kok sujud adanya di bawah? Sejajar dengan Tanah. Sejajar dengan Kaki. telapak kaki. Sedangkan kepala kalau kita pukul marah, kenapa? Ini namanya al-mukarram. Kepala ini yang dimuliakan. Tapi saat kita sujud sejajar dengan kaki, berarti ada yang lebih mulia daripada
Mau presiden, mau menteri, mau pejabat punya bintang, saat sholat sujud nggak? Nggak bisa, saya presiden, saya tegak lurus, nggak boleh. Nggak bisa, saya banyak duit, nggak boleh. Tetap harus sujud. Dan saat sujud yang paling tinggi apa dari anggota badan kita? Apa? Apa? Bokong. Pantat. Apa? Pantat. Saat kita sujud, yang bokong ini jauh lebih tinggi daripada kepala. Kenapa? Biar kita tahu apa yang kalian cari di dunia semua akan menjadi sia-sia. Jujur, ibu makan sampai banyak makan, keluar duit sekali makan 13 juta. Bobby mau makan apa 13 juta? Setiap kali makan habisin duit 15 juta. Buangnya kemana? Mulut apa belakang? Kemana larinya? WC. Mau makan 13 juta, mau makan 1 miliar, tetap keluarnya gak ada, ditadangin lagi buat besok. Gak ada. Jadi kehidupan ini tidak bisa diukur dengan akal, wajib dengan ibu datang ke sini, iman. Yang geser ibu dari tempat ke sini, iman. Ibu duduk dalam keadaan tenang, kuping mendengarin, itu iman. Kenapa? Iman yang membawa agar akal ikut ke dalamnya. Paham ya? Paham sampai sini? Ya udah, kalau udah paham kita tutup sama doa. Udah paham belum? Udah memang. Emang undang Habib paling gak enak ngomong begini. Salah. Begitu? Kalian kan juga begitu sama suami-suami bener aja disalahin. Suami bener salah, suami salah. Sekarang Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya manusia wajib mendahulukan iman. Lalu Nabi SAW dilahirkan ke dunia ini, kita wajib meyakinkannya dengan iman. Yang pertama, bidannya bidadari yang Allah turunkan. Yang kedua, Allah terangkan bumi sebagaimana siang hari. Lahirnya di malam hari, tapi seakan-akan terangnya sebagai siang hari. Dua, aneh. Benar apa enggak? Kalau kita pikirin nyampe apa enggak? Akal nggak bakal masuk. Tapi iman wajib mengiyakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang ketiga, saat Nabi dilahirkan, kerajaan-kerajaan jin diruntuhkan oleh Allah. Persia, Romawi, kerajaan yang begitu kokoh dihancurkan oleh Allah. Api majusi yang biasa disembah padam saat Nabi dilahirkan. Kenapa? Ta'ziman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa aja Allah, bisa ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan semua dihancurkan, bisa buat Allah. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Enggak ada yang bilang bisa, enggak bisa buat Allah, semuanya bisa. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan di dunia dalam keadaan diberikan keistimewaan oleh Allah? Karena Allah ingin memberitahukan dunia bahwa yang keluar adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah. Makanya kita wajib cinta sama Rasulullah. Ini manfaat. Ini manfaat kita cinta dengan Rasulullah. Menambahkan kecintaan kepada Rasulullah itu adalah bagian iman yang Allah titipkan kepada setiap hamba. Kita sholat nggak pakai sholawat, sah apa enggak? Sah apa enggak? Setiap sholat wajib ada sholawatnya. Dalam tahiyat, selesai sholawat baru kita berdiri. Ini kenapa? Karena Allah memuliakan. Saking mulianya Allah mengundang Rasulullah dalam keadaan Isra wal Mi'raj. Nabi undang. Riki mau tanya, kita ini manusia apa bukan? Sama enggak sama Rasul? Sama. Nabi manusia, kita. Yang bikin beda apa? Apa?
Iman dan ketakwaan kita beda. Kalau Nabi setiap hari sholat 1000 rakaat kaki sampai bengkak. Ibu ngomong, sama Pip, kita di Hongkong juga sholat sampai bengkak kaki. Kalau ibu asal murah. Kalau Nabi sholat kaki bengkak benar-benar yang dibaca 3 juz 1 rakaat. Kalau kita jago, pangga 5. Ini yang membedakan antara kita dengan Rasul Sallallahu Alaihi. Dan saat Nabi sholat ribuan rakaat kaki sampai bengkak, ini Nabi bedanya antara kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi diberikan kemuliaan kunci untuk setiap apapun yang Nabi inginkan. Tapi Nabi tak pernah tuh minta kaya. Ya Allah, jadikan hamba saya ini sebagai hamba yang kaya. Beda tak mati? Itu kan minta, ya Allah berikan rezeki kami yang banyak. Itu doa kita selalu begitu. Betul. Gak kebayang ibu jalan ke tempat, ke beda negara seperti itu. Bagaimana? Apa yang dicari? Hah? Apa? Apa? Ngeri juga nama uang itu. Saya biasanya kalau jalan kemana-mana pakai celana. Yang namanya manusia ibu bisa datang ke tempat ini yang dicari uang. Yang cari jin apa? Uang. Beli apa? Emang di Indonesia nggak ada jin apa? Yang nggak apa? Pulang. Yang jin di sini pulang bos. Resi belanjaan. Resi belanja. Ke pasar bawa jin, pulang bawa setan. Oh nyari jin kan? Itu nyari siapa kan? Terserah lah pokoknya. Ibu datang ke tempat ini yang dicari adalah dunia, tapi Nabi dunia yang mencari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kita sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji. Nabi susah payah. Sholat dilemparin batu, Nabi dilemparin kotoran, Nabi ditimpa daripada kotoran. Sampai Siti Fatimah mengatakan saat Nabi dalam keadaan sujud ditimpa kotoran, dibersihkan oleh Siti Fatimah. Ya Allah, laknat mereka yang telah menumpahkan kotoran kepada kepala ayah. Nabi bilang apa? Lagi ditumpuk kotoran, Nabi bilang apa? Ya Fatimah, siapa yang mengajarimu untuk menghujat orang yang berbuat zalim? Ini beda sama kita itu. Ibu lagi mau sholat sejadah dipakai dengan gemer 2 bulan. Benar apa? Beda kita sama Rasulullah, beda. Gak ada kemiripan aja, gak ada. Lah jujur aja, kita ngomongin Siti Khadijah dan istrinya Nabi. Siti Khadijah naik ke atas bukit bawain makanan buat Rasulullah. Siti Hafsah dalam keadaan mengandung naik bukit bukan pakai tangga, nggak ada lift. Ibu cuma bawain makanan dari dapur ke meja makan, kadang hati nggak terima. Udah, terima aja. Gimana kita mau disaingin? Kita mau nyanyiin Siti Fatimah, kita mau nyanyiin Siti Khadijah, nggak bakal bisa. Menyanyi Siti Aisyah nggak bakal bisa. Beda antara kita dengan mereka. Ini udah mulai mau habis baterainya. Bentar lagi kita tutup sama doa. Terus senang-senang aja kalau mati habis mah. Alhamdulillah. Yang penting kan utuh. Bu. Pengen jadi Siti Khadijah. Kalau manusia pengen jadi Siti Khadijah, ibu pengen jadi Siti Khadijah, legain hati sama suami. Yang punya suami. Dia yang gak punya suami gak usah nyaut. Suami punya suami. Pengen punya. Tapi gak punya suami, ya masa saya mesti cariin?
mama yang masih punya suami. Pulang dong. Dan punya suami masih banyak. Angkat tangan. Dong, banyak yang nggak pulang. Banyak yang nggak punya suami. Tolong dilihat ini. Banyak yang nggak punya. Banyak yang nggak punya. Riki mau tanya, ibu punya cinta sama Rasulullah? Ya udah ada apa? Bu, cinta sama Rasulullah. Kalau masih ada cinta berarti ibu masih punya iman. Kalau masih punya iman, ibu gunain imannya. Hidup kita kan nggak, kadang kita nggak ada yang tahu. Kemarin Riki baru dengar di berita ada orang Indramayu, ibunya kerja di Hong Kong. Ibunya kerja di Hong Kong, anaknya meninggal dunia, dirampok. Ada orang yang ngabisin enggak, ibunya siapa nama? Tapi tolong cari tahu. Ibunya ini kerja di Hong Kong dan punya anak buat bayar kuliah. Hasil kuliahnya cuma ada di tabungan 35 juta buat bayar kuliah, dirampok. Coba Bu bisa kebayang. Bu, Indonesia lebih nikmat, dekat sama saudara, dekat sama keluarga. Bukan Riki nggak nganjurin, bukan Riki nggak kebolehin ibu kerja lama-lama di sini. Tolong, Indonesia juga butuh ibu. Ibu butuh cinta. Nah, Indonesia ada ibu kota nggak? Nah, kalau ibu di sini siapa kotanya? Masa kota? Indonesia kota Jakarta nggak ada. Ibu kota. Makanya ibu pulang. Ibu butuh cinta. Jadi ibu butuh cinta. Kangen sama Indonesia kan? Biasa aja. Emang di sini ada tak juga? Ada. Ada. Kok gue nggak dibagi? Aneh dari kemarin makan udang lagi saya takut jalan bengkok. Datang kemarin dari awal pertama udang, datang kedua udang, tadi Udah. Request manusia. iya Pak. Hah? Kita betul. Ya kalau gitu bawain dah. Daripada udang-udang mulu, ntar jalan bongkok gimana? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, karena ada bapaknya 2 orang. Dan kalau nggak disebutin enak juga. Bu, kalau kita udah cinta sama Rasulullah itu bawa diri kita dong. Ingat, kita sholat mah tinggal sholat, Quran tinggal dibuka. Ibu di handphone kan bisa dikasih Al-Qurannya. Ada waktu senggang, lagi nggak kerja, baca Al-Qurannya. Kenapa? Saat kita membaca Al-Quran, kita mengenal Al-Quran, Al-Quran bakal mengenali kita. Setiap manusia itu pasti butuh bantuan. Kita di dunia aja butuh bantuan sama makhluk Allah. Sama manusia lain kita butuh. Akhirat yang kita butuh, nggak ada lain kecuali syafaat dan Al-Quran yang bisa membimbing kita ke dalam surganya. Bu, sadar ngapa lagi? Sadar udah. Udah serius terus ini. Gue lagi serius ini. Emosi Cuma jadi. nggak bisa diseriusin lah. Ya udah kalau gitu pantesan perempuan sering banget PHP. Kita serius ternyata dicanggai aja. Bu, mau dalam mau iya? Bu, sekarangmu. Nabi Muhammad SAW ngasih kita kebahagiaan yang luar biasa. Saat Rasul SAW hidup dalam keadaan terkekang, gak bisa keluar dari Mekah, makan gak bisa, ke warung gak boleh, beli makanan semuanya diboikot, gak bisa Nabi SAW.
Tapi dengan cara Allah, Allah memuliakan, dihijrahkan Nabi Muhammad SAW. Saat beliau hijrah, beliau nikmat hidupnya. Sebelum hijrah, saat dimana Nabi SAW diundang oleh Allah Isra wal Mi'raj, disitulah Allah berikan kemuliaan oleh Nabi SAW. Saat malaikat Jibril alaihissalam, ini singkat ceritanya aja lah, kita gak usah panjang-panjang, karena kita cuma ada waktunya sedikit. Sampai jam 5, Fit. Banyak dikit. Sampai jam 5, Fit. Iya. Ini gue di sini doang, gue nggak bisa ceramah serius ini. Saya susah sekarang ceramah di Hong Kong tuh serius. Yang pertama saya dapat serius, yang kedua saya nggak bisa emosian. Sampai yang ketiga masih emosi. Sebelah kanan manggilnya deg-degan sekali. Bukan ke sini loh, kedengeran langsung di hati. Hasil. Ya kan Vicky juga punya perasaan. Emang ibu gak punya? I love you. Saat Nabi SAW Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihissalam, saat Nabi sampai ke Rafrafil Ahbar, sampainya ke Sidratil Muntaha, sampainya ke Baitul Ma'mur, Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Saking mulianya Nabi SAW sampai dia di Rafrafil Ahbar, tangga ingin sampai ke Baitul Ma'mur, Rasulullah sadar bahwa dia adalah seorang hamba. Kita tanya, kita ini manusia apa hamba Allah? Kalau manusia, Riki percaya. Kita ini manusia, percaya. Kenapa? Karena kelihatan. Kalau jin kan nggak kelihatan. Udah bisa ngomongin jin-jin yang halus-halus aja. Yang namanya kita, kalau Rifki tanya kita ini manusia apa bukan? Sekarang Rifki tanya kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Lu pedean. Tahu nggak definisi seorang hamba? Menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan, itu hamba. Kalau kita kan beda. Yang dilarang Allah kita jalani, yang diperintah kita tinggalin. Enggak. Maafin, beribu maaf. Pernah nggak sholat telat? Pernah. Itu namanya hamba. Ada tampol lu ya. Karena gak ada. Yang namanya hamba Allah mah takun, taat, tiap waktu pasti. Kan begitu. Kadang kita puasa, kadang kagak. Giliran lagi, udah nggak usah puasa deh. Lagi ditanya orang, puasa? Enggak, kenapa? Lu enak perempuan, lu laki. Coba bisa kebayang. Yang namanya kita manusia ini wajar kita seorang manusia, iya. Tapi kalau dikatakan seorang hamba, kembali kepada diri kita masing-masing. Siapa yang dikatakan hamba? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad betul dikatakan seorang hamba. Kenapa? Dia ketika di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang memperjalankan seorang hamba. Siapa yang menyatakan Nabi Muhammad seorang hamba? Allah Rabbul Alamin. Allah tahu Nabi Muhammad adalah seorang hamba, karena Nabi pernah disuruh pilih. Ya Muhammad, engkau ingin menjadi seorang raja yang kaya atau ingin menjadi seorang hamba? Jika engkau ingin menjadi seorang kaya, raja yang kaya, maka gunung Uhud, sepanjang gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, semua akan diratakan oleh Allah dijadikan emas. Itu kalau Nabi mau kaya. Tapi Nabi bilang apa? Tidak, wahai Jibril, sampaikan kepada Tuhanku, kekasihku Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Ditanya, kenapa pengen jadi seorang hamba? Kalau kekayaan itu akan membinasakan setiap hamba, harta bakal membinasakan seorang hamba, tapi hamba akan mendapatkan rahmat Allah, karena setiap hamba pasti wajib mendapatkan rahmat dari Allah. Butuh duit, butuh rahmat Allah. Itu yang jawaban susah, karena kita belum tentu dari seorang hamba.
juga pede-pede aja. Gue jelasin loh. Balikin. Itu fungsinya seorang hamba. Makanya saat Rasulullah SAW diundang oleh Allah Isra wal Mi'raj, saat Nabi Mi'raj sampainya ke Rafrafil Akhbar, Nabi Muhammad ingat sebagaimana perjuangan daripada Nabi Allah Musa, ingin dekat dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah, merengek meminta tolong, wahai Rabbi, jika aku adalah Rasulmu, jika aku adalah utusanmu, maka kenapa engkau harus memberikan kepadaku firman lewat perantara malaikat Jibril maksudnya. Kalau aku adalah utusanmu, maka ketemu ya aku. Allah bilang apa? Ya Musa, engkau gak bakal kuat. Ya, bandingkan di dalam Al-Quran. Ya Allah, aku ingin menyampaikan kepada umatku bahwa aku adalah utusan. Dan saat aku berjumpa denganmu, aku akan mengatakan bahwa aku telah berjumpa siapa Tuhan kita. Lalu Allah menyatakan, wahai Musa, naiklah engkau ke atas bukit Tursina. Disitulah engkau akan berjumpa dengannya. Saat itu Nabi Musa berlari sampai ke atas, pengen naik ke atas bukit. Allah tahan, ya Musa, jangan kau naik, tak sandalmu. Jangan kau injak bukit ini, karena bukit ini akan menjadi suci. Saat naik ke bukit Tursina yang ada di dunia, Nabi Musa disuruh buka sandal oleh Allah Subhanahu. Tapi tatkala Nabi saat ke Rafrafil Akhbar ingin berjumpa dengan Allah, mau sampai ke Baitul Ma'mur, Nabi ingat peristiwa Nabi Musa. Sebelum diperintah oleh Allah, Nabi Musa tanya, dan Rasulullah tanya, ya Jibril, ayo engkau ikut denganku. Ya wahai Rasulullah, aku nggak bisa. Jika aku melangkahkan satu langkah lagi kakiku, maka akan hancur dan binasalah aku. Bukankah engkau diciptakan oleh Allah dari cahaya? Ya, aku diciptakan oleh cahaya, tapi bukan dari sebagian cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana denganku? Naiklah engkau wahai Rasulullah, bahwa engkaulah yang ditunggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu juga Nabi SAW nunduk, buka sandalnya. Sebelum diperintah oleh Allah buka sandal, Nabi dengan akhlak, dengan adab, Nabi buka sandalnya. Apa jawaban Allah? Ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu, injak-injak langitku ini, karena langit ini minta diinjak-injak oleh sandal. Ini perbedaan antara Allah dengan Nabi Musa dan Allah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat sampai satu hijab diangkat, ada 70.000 hijab. 70.000 hijab itu yang menghadap antara kita dengan Allah Rabbul Alamin. Saat satu hijab dibuka, Nabi Musa pingsan. 40 hari wajah Nabi Musa nggak bisa dipandang oleh umat. Kalau dipandang oleh umatnya buta. Kenapa? Terkena biasan cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama 40 hari Nabi Musa tutup wajahnya. Dan di situ pula saat Nabi SAW satu hijab demi hijab diangkat oleh Allah, dan disitulah malaikat Jibril saking senang dan bahagianya sampai bergeleng-geleng melihat Nabi Muhammad SAW. Tahu apa yang ada di pikiran malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Ternyata ada jauh yang lebih mulia daripada aku. Siapa yang lebih mulia? Siapa yang lebih mulia? Kalau Nabi Muhammad sudah pasti mulia karena beliau diundang oleh Allah. Yang lebih mulia daripada malaikat Jibril adalah sandalnya Nabi Muhammad SAW. Sandalnya Nabi dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dirinya, melainkan yang tertempel oleh Rasulullah akan menjadi mulia di sisi Allah. Makanya kita sebagai umat ini fungsinya cuma modalnya cinta. Cinta kita ini cuma ada satu. Kita ada taruh di dalam hati kita Nabi Muhammad, maka selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Ini fungsinya cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ada satu lembar kulit sapi. Kulit sapi bisa dijadiin sepatu. Sepatu tempatnya di mana? Mulia apa enggak? Mulia apa enggak? Sejak kapan kaki lu mulia? Bisa dijadiin sendal. Kulit sapi bisa dijadiin dompet. Kalau laki-laki naruh dompetnya di mana? Di mana? Kantong belakang. Tempatnya mulia nggak? Kulit sapi akan menjadi jelek
tidak akan pernah menjadi mulia jika dijadikan sesuatu yang tidak akan menjadi mulia. Ada selembar kulit sapi, sama kulit sapi, tapi dijadikan sampul Al-Quran. Saat dia dipegang, harus pakai wudu. Selesai dibaca, dikecup, ditaruh di atas kepala. Kalau dibawa, harus di dada. Kenapa? Sama-sama kulit sapi, tapi beda penempatan. Karena kulit sapi bisa menjadi mulia tergantung dengan siapa dia tertempel. Kita juga bisa menjadi mulia tergantung siapa yang kita tempel. Betul enggak? Kita mau jadi mulia, ya udah deketin nabinya, kenal dulu. Tak kenal maka tak sayang maka tak. Itu fungsinya. Kenalin dulu nabinya, tahu siapa nabinya, masukin di dalam hati, ada itu rasa cinta, itu yang bikin kita selamat. Sebenarnya agama ini gampang. Modal cinta aja selamat. Modal cinta doang selamat. Ada sahabat Rasulullah nanya sama Nabi, saat Nabi tentang menceritakan tentang hal hadada hadithul ghasyiyah, tentang kiamat. Nabi tentang lagi ceritain gimana kiamat, gimana siksaannya. Ini perempuan paling diceritain sama Nabi, paling banyak perempuan. Biar rasa lu, mulut dimasukin kayu, ada jarum kecil, ada durinya, dimasukin ke dalam mulut, ditarik lagi, dimasukin lagi, ditarik lagi, buat yang selalu menjelek-jelekan suami. Rasa jelek, kesian suami jelek, kok jelek-jelekin. Jangan. Justru kejelekan suami jadikan satu kebaikan. Keburukan suami jadikan satu contoh agar keluarga dan anak tidak mengikuti. Tutup aibnya, jangan dibongkar aibnya. Orang lain udah tahu, suaminya tukang mabuk, biarin cuma sekedar sampai di situ. Jangan diterusin, emang mabuk pakai gua. Jangan dilanjutin. Doain aja biar Allah kasih hidayah. Itu jawabannya. Jangan makin dijelekin, jangan. Kenapa? Ibu, maafin, kita diomongin yang gak baik, enak apa? Tahu gak enak, kenapa ngomongin? Saya ngomong gak bukan ibu-ibu di sini mah baik-baik. Tapi bohong. Kalau kita hati tertempel dengan Rasulullah, maka akan selamat. Kita bisa menjadi mulia. Ibu datang ke sini kan mulia jadinya. Kenapa? Majlis ilmu isinya menceritakan tentang Allah, menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Makanya orang kalau datang ke dalam majlis itu orang yang paling beruntung. Orang yang paling beruntung kenapa? Orang yang dipilih oleh Allah. Ibu jauh-jauh datang ke tempat ini, duduk ke majlis taklim, ntar begitu pulang jauh lagi. Itu di perjalanan debunya akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Saat kita nauzubillah min dzalik, kita mau masuk ke dalam neraka, tuh debu ngomong, ya Allah jangan masukin dia. Jangan masukin dia. Kenapa? Karena dia pernah datang ke majlis ini. Bisa kebayang gak? Kita sholat mah kagak, ngaji males. Enakan lihat WhatsApp, TikTok, sama Instagram, sama Facebook daripada baca Quran. Betul apa enggak? Ya itu yang perlu dikatakan itu hamba kita. Tentu kan dijawab betul. Makanya ini hidup kita tuh tinggal gimana maunya kita. Kalau katanya orang Hongkong, life is choice. Artinya hidup itu pilihan. Mau kemana kita? Mau kemana? Itu tujuannya kita. Kematian itu adalah tujuan hidup kita. Hidup buat mati, bukan mati untuk hidup. Gak ada orang mati hidup lagi, gak ada. Kehidupan untuk datangnya kemana? Ini persiapan kita. Makanya berbuat baik, amal yang baik, sama orang senyum. Jangan pasang muka nggak enak mulu. Dekat teman muka judes, bukan main ya Allah. Siapa yang mau ketemu sama kita? Coba lihat hidup senyum.
Ini kapan ada yang mau pulang? Ada yang mau pulang ke Indonesia ada? Yang tahun ini pulang ada? Yang bulan ini ada? Belum. Apa? Desember pulang. Desember banyak yang pulang Desember. Tapi balik lagi. Hah? Desember pulang tapi nggak balik lagi. Nanti ntar Januari saya datang siapa yang lihat? Oh 3 orang yang pulang, nggak balik lagi. 3 orang doang yang pulang nggak balik lagi. Nggak apa-apa, streaming juga bisa sih. Bu, Allah masih kita kan pilihan itu ya. Kita mau gimana hidup terserah kita. Ibu nggak sholat silakan. Ibu nggak ngaji silakan. Ibu nggak taklim silakan. Ibu mau tidur silakan. Habib mau pulang silakan. Kita kayak lagi ya. Karena kalau jadwal pulang itu paling senang setiap pulang aku. Ini jujur tahajud dan binikmah. Rifki keluar dari Kuningan itu tanggal 13 Agustus. Keluar dari Kuningan itu 13 Agustus sampai sekarang masih belum pulang-pulang. Kalau di Lambang Toyib ya hampir lah. Sampai koper udah ganti 2 kali ya. Koper udah ganti 2 kali. Alhamdulillah istrinya masih belum diganti. Jangan sampai diganti. Gak boleh. Itu istrian manusia paling sabar. Bukan main, hatinya malaikat tuh. Makanya gimana Rifki mau kawin lagi? 1 rasa 4. Baik iya, sabar iya, tenangin iya. Wah, gak lagi. Tahu aja. Jangan tetangga aja. Bu, tugas kita menjaga pilihan. Ini yang paling berat. Kalau dari pilihan tapi mempertahankan pilihan kita itu yang sulit. Ibu datang ke tempat ini pilihan bukan? Ada nggak hambatan? Jalannya mulus? Bohong. Ingat-ingat tadi jalan sampai sini ada aja nggak yang ketinggalan? Oh iya ini belum ya? Ini ada lagi ya? Ini belum. Ada nggak yang begitu? Tadi bilang kagak. Itu gimana bunga emosi sihir begini? Oh. Enggak sama kalau ngambilin es batu atau es batu buat dinyirin otak. Pasti orang kalau udah datang pilihan yang kita butuh, apalagi jalan Allah, pasti hambatannya ada aja, sekecil apapun pasti ada. Pasti ada. Duit milik gimana ya? Betul nggak? Ini adalah setiap pilihan itu, pertahankan pilihan ini yang paling luar biasa. Makanya Allah pilih kita tuh bukan orang yang sembarangan. Kenapa? Karena kita yang mau dipilih. Kalau bukan karena ibu yang mau dipilih, Allah nggak bakal izinin ibu datang sini. TKI Indonesia ada segini, TKW Indonesia ada segini, yang ada di Hongkong ada segini. Lebih apa nggak? Tapi kenapa ibu yang datang? Kenapa? Karena Allah yang pilih. Bukan karena ibu bayar beli buat tiket datang. Maafin, saya bukan topeng monyet. Nah, jujur, ibu beli tiket datang ke sini bukan karena niat pribadi, bukan karena Allah yang mengizinkan, yang gerakin pikiran, yang gerakin hatinya. Buat apa? Datang majlis ilmu. Bu, yuk kita nih, kadang kita suka nutupin hati. Kadang kita nggak terbuka sama diri kita sendiri. Kadang kita berbuat zalim sama diri kita sendiri. Betul apa enggak? Yuk kita rubah. Hidup kita nggak bakal jadi apa-apa kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW. Hidup kita nggak bakal sempurna di dalam ibadah kalau bukan karena Rasul SAW. Yuk kita buka pikiran kita buka hati kita. Ini hari
momen yang tepat untuk kita bertaubat kepada Allah. Kenapa? Orang yang hadir dalam majlis ilmu, malaikat Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu, minta sama Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Makanya beruntung orang yang hadir dalam majlis ilmu. Majlis ilmu di sini kadang berapa bulan sekali? Sebulan. Di Hongkong ini seminggu ada. Setiap minggu ada. Setiap minggu ada, berarti ibu mendapatkan siraman walaupun dalam waktu 1 minggu sekali. Allah berikan iman yang tambah buat kita. Ilmu itu cahaya keimanan, Bu. Ilmu adalah cahaya keimanan. Maka dari itu, ibu mau dengan cara mau datang ke sini cuma sekedar mau jualan kerudung, mau jualan baju, terserah, itu niatnya terakhir, tapi ibu pasti akan dituangkan rahmat oleh Allah. Tidak bakal dipilih-pilih oleh Allah. Siapapun mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Tapi yang niat ingin datang ke dalam majlis jauh lebih besar rahmat Allah yang turun. Yuk sama-sama kita menyebut nama Allah. Kita gantungin hidup kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan pulang dari tempat ini semua dosa kita diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah jadikan keluarga kita yang ada di Indonesia, Allah tenangkan hatinya. Allah berikan keberkahan kepada mereka. Allah berikan rezeki yang berkah kepada mereka. Dan Allah berikan setiap apa yang kita lakukan di tempat lain ini menjadi pahala yang berlimpah juga untuk orang tua kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal walillahi asmaul husna. Fatuhu biha faqulu jami'an. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkanlah panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lama lisan ini tidak lagi pernah menyebut namamu ya Allah. Tapi di hari ini kau berikan izin untuk kami menyebut namamu ya Allah. Wahai Rabbi, lama tangan ini tidak pernah menengadahkan tangan di hadapanmu. Tidak lagi pernah berharap kepadamu ya Allah. Maafkan kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Rabbi. Ya Allah, ya Tuhan kami, apalah arti hidup kami tanpa adanya zat-Mu ya Rabb. Sadar diri ini tidak akan pernah bisa berharap kepada manusia, kecuali hanya harapan kami gantungkan kepada-Mu ya Allah. Kami jauh dari keluarga kami, datang ke negeri ini, mengharapkan hanya kepada-Mu ya Rabb. Hasil terbaik, kebaikan yang Kau berikan kepada kami, maka kami menitip diri ini kepada-Mu ya Allah. Dan kami menitipkan keluarga kami yang jauh dari pandangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebagai hamba yang beribadah kepada-Mu. Jangan Kau buat kami sebagai manusia yang lalai daripada. Kami membutuhkan-Mu ya Allah. Wahai Rabbi, lama kami tidak pernah berdoa kepada-Mu. Lama kami tidak pernah meminta kepada-Mu ya Rabb. Jadikanlah hari ini, jadikanlah hari ini Kau dengar doa kami ya Rabb. Jangan Kau jadikan kami hamba yang putus asa di dalam berdoa kepada-Mu. Ya Allah,
Lama air mata tidak lagi pernah keluar di hadapan. Bukti rasa takut kami kepadamu. Jangan kau cabut iman kami ya Allah. Jangan kau hilangkan iman pada diri kami ya Allah. Wahai Rabbi, hari ini kau kumpulkan kami. Betapa baik zatmu wahai Rabb. Betapa baik zatmu wahai Allah, yang telah mengikhlaskan kami, meridai kami untuk berjalan ke majlis yang mulia ini. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni segala perbuatan kami ya Allah. Bukan karena sengaja kami melakukan maksiat di hadapan, melainkan kami tergiring oleh hawa nafsu. Maafkan kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sadar diri ini engkau tidak pernah jauh dari kami ya Allah. Sedangkan diri kami banyak dan sering berbuat lupa kepada. Kami melupakan, kami tidak pernah menganggapmu ada. Tapi kau tak pernah melupakan untuk memberikan rezeki kepada kami. Kami menganggap bahwa engkau tidak dapat melihat. Sedangkan engkau melihat kami penuh dengan kasih sayang ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, maafkan kami ya Allah. Jangan kau ambil nyawa kami sebelum kau terima taubat kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Panjangkan umur kedua orang tua kami. Sehatkan badan kedua orang tua kami. Bahagiakan kedua orang tua kami. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami. Untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah. Dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ini adalah cita-cita kami sebagai anak yang dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Kami tidak bisa membahagiakan dengan harta dan benda, tapi hanya kami dapat membahagiakan mereka, membawa mereka melaksanakan haji. Wahai Rabbi, kami titip orang tua kami. Jaga mereka ya Rabb. Walaupun kami berjauhan, bahagiakan mereka. Tenangkan hati kedua orang tua kami. Wahai Rabbi, ampuni dosa kedua orang tua kami dari segala bentuk kelalaian atau saat kami waktu kecil. Kami sadar orang tua kami banyak lalai. Salat kepadamu, buka Qur'annya dapat. Ya Allah, jangan buat mereka menjadi berdosa. Melainkan kami, beliau memberikan kebahagiaan, menjaga kami. Jangan hitung mereka dalam keadaan lalai kepadamu ya Rabb. Ya Allah. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan kubur mereka ya Rabb dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan mereka dalam kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikat-Mu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami saat melintasi sirat dan membawa mereka sampai ke dalam surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, jangan kau jadikan kami sebagai anak adalah fitnah dunia dan akhirat.
yang dapat melempar kedua orang tua kami ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, saat ini kami masuk di bulan kekasih-Mu yang saat dimana Engkau melahirkan. Engkau mengizinkan beliau lahir dari rahim seorang ibu yang Kau muliakan dan Kau sucikan. Ya Allah, kami hanya memiliki cinta. Kami tidak pernah memandang, tapi ini mata ini memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Ya Allah, izinkan kami memperkenalkan kedua orang tua kami kepada Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jangan Kau haramkan mata ini untuk memandang keindahan wajah Rasulullah. Izinkan tangan yang penuh dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Sebagaimana Kau kumpulkan kami di dunia, hari ini kumpulkan kami kelak di dalam surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan air mata yang keluar di hari ini air mata yang akan menjadi saksi kelak di yaumul qiyamah. Jika Engkau haruskan kami masuk ke dalam neraka, jadikanlah air mata ini yang dapat memadamkan api neraka-Mu, ya Allah. Bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kurang ini yang rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang rezeki tersebut tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumul qiyamah. Bagi kami yang hadir dalam tempat ini dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat terus beribadah kepada-Mu ya Allah. Bagi kami yang hadir dalam tempat ini, yang kami belum dipertemukan jodoh kami, berikanlah kami jodoh yang saleh-salehah. Yang kami telah dipertemukan jodoh belum diberikan keturunan, berikanlah kami keturunan yang saleh-salehah. Ya Allah, yang kami pernah gagal di dalam rumah tangga kami, ya Allah berikanlah kami jodoh yang terbaik di mata-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali. Engkau yang maha mengetahui apa yang ada di dalam hati ini. Al-Fatihah bil-Qubur wa tamam bil-Sur wa ila hadratir Rasul bisiril Fatihah. Nabi SAW dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang setelah berdoa membaca ya Arhamar Rahimin sebanyak 3 kali, maka doanya insyaallah akan dikabulkan oleh Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Rabbana ya Mujib, Anta Sami'ul Karim, Bakal Wasi'ur Rahim, Fanzur ilal mu'minin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wa hab lana kull sul, Rabbi istajib lil amin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar
صالح والسلام على شفيع الأنام والأهل نعم الكرام وصحبه والتابعين يا أرحم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعلى
wa sahbihi